Pengakuan jujur JK sebagai saksi sejarah Indonesia, bagaimana perjuangan dan keberhasilan Jokowi membuat Indonesia lolos dari jerat hutang 6.000 triliun warisan SBY dan Soeharto. Tahun ini memang sedikit baik setelah ada tax amnesty, ada tebusan 93 triliun. Tapi hutang ini kan akumulasi selama puluhan tahun. kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Apakah pemerintah serius, Pak Jokowi? Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Dikutip dari tweet Twitter Toto Kartaraharja @Kartaraharja, akhirnya mengaku juga. Teman-teman, bacalah pengakuan seorang JK berikut sebagai saksi sejarah Indonesia. Pengakuan jujur JK terhadap keberhasilan Jokowi dalam mengelola negara sehingga Indonesia perlahan lolos dari beban utang peninggalan era SBY dan Soeharto yang telah membuat Indonesia harus menanggung utang hingga 6.000 triliun dengan dalih subsidi yang hanya memperkaya dirinya sendiri dan konco-konconya. Silahkan Anda menyimak sampai selesai agar kita paham mengapa kini Indonesia perlahan menjadi negara hebat di Asia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama di era Joko Widodo. Perjuangan moral Jokowi bagi Indonesia. Kala itu, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, dalam sambutannya di acara Simposium Ekonomi di MPR Senayan, mengatakan bahwa ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah era Soeharto dan SBY sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya. Saat Soeharto jatuh, tatkala fundamental ekonomi yang disimpan rapat bertahun-tahun terbuka lebar oleh aksi George Soros terkuak. Nyatanya 10 tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada kekuatan ekonomi secara nyata, tidak ada. Soeharto tidak punya rencana hebat untuk membuat Indonesia hebat dalam sektor ekonomi, kecuali hanya menggali lubang sedalam-dalamnya melalui hutang tanpa rencana real untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dari jumlah hutang yang digali Soeharto, hanya 30% yang digunakan untuk membangun Indonesia. Selebihnya habis dikorupsi oleh mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun. Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menandatangani LOL dengan IMF sebagai blank check yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dikurskan sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai 3.000 triliun rupiah. Era Habibie, Gus Dur, dan Megawati merupakan era tersulit bagi kita untuk berdamai dengan kenyataan. Indonesia dinyatakan sebagai negara insolven. Semua financial resource tertutup, pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Kehidupan politik tidak jelas. 6 tahun proses transisi dari legislasi era Soeharto kepada era reformasi seakan waktu terpanjang dalam sejarah. Selama itu tidak ada pembangunan real, negara stuck. Namun, akhirnya Indonesia bisa keluar dari proses transisi itu dengan terpilihnya SBY sebagai presiden secara demokrasi langsung. Harapan dipagut dan masa depan disongsong dengan ceria. Tapi apa yang terjadi? Selama 10 tahun SBY berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya, dia membakar uang sebesar 3.000 triliun untuk subsidi. Periode 2004 hingga 2014, subsidi energi rata-rata memiliki porsi sebesar 21% dari APBN, mengalami porsi terbesar pada tahun 2008 yang mencapai 28%. Di dalam subsidi energi, alokasi subsidi BBM adalah yang terbesar dengan mencaplok 80% dari seluruh subsidi energi dan menciptakan mega skandal dengan korupsi tak terbilang jumlahnya. Andaikan uang sebanyak itu SBY gunakan untuk membangun jalan tol, maka kita sudah punya jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, juga kereta cepat Jakarta-Surabaya, dan puluhan kawasan industri berskala internasional, puluhan bendungan dan irigasi untuk ketahanan pangan, bahkan setiap kota besar sudah punya MRT. SBY hanya bekerja membuat rencana dan membuang uang untuk ongkos politik agar kekuasaannya stabil selama 2 periode. Era Soeharto kita abaikan
karena salah memilih pemimpin dan takdir kita berhasil mengubah tatanan politik yang diktator menjadi demokrasi. Tetapi setelah demokrasi, kita justru melahirkan gerombolan maling yang menjara lebih dahsyat daripada 32 tahun Soeharto berkuasa. Selama itu tidak ada gerakan agama yang hebat yang hendak menggulingkan Soeharto atau SBY. Tak ada demo berjilid-jilid hendak menjatuhkannya. Mengapa? Karena para tokoh agama maupun politik mendapat berkah uang dan konsesi bisnis dari politik lendir tebar uang oleh penguasa. Era Jokowi, seorang yang bukan elit politik di tubuh partai, bukan jenderal berkaliber nasional, bukan konglomerat kaya dari bisnis rente, bukan pula tokoh budayawan atau agama yang selebritis. Dia muncul ke panggung politik karena kehendak Tuhan. Tak ada satupun kekuatan yang menghentikannya ketika si tukang kayu kerempeng itu masuk ke istana negara. Inilah takdir Indonesia dan Tuhan berbuat sesukanya. Ketika Jokowi berkuasa, subsidi yang memanjakan rakyat dihentikan. Anggaran direformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi. Efisiensi anggaran dilakukan dengan sangat ketat. Walaupun diawali dengan fundamental ekonomi yang retak karena current account deficit, Jokowi tetap melaju dengan agenda besarnya. Menciptakan kemandirian, bukan cuma lewat struktur APBN dan hutang, tapi juga revolusi mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia di semua lini. Negeri para gangster diubahnya menjadi negeri para pekerja keras. Status quo didobraknya, menghentakkan tatanan politik yang terbiasa hidup manja menipu rakyat. Apa hasilnya? Hanya 2 tahun berkuasa, semua rating internasional berkaitan dengan indeks korupsi, pembangunan, dan ekonomi membaik. Indonesia termasuk negara peringkat 3 terbaik ekonomi di antara anggota G20. Saya membayangkan setiap langkah Jokowi tidaklah mudah dan penuh resiko, karena semua elit politik yang kini ada adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru yang pernah merampok Indonesia, meninggalkan beban kerugian sebesar 3.000 triliun, dan juga bagian dari kekuasaan era SBY yang membakar uang negara sebesar 3.000 triliun demi melanggengkan kekuasaannya. Semua mereka ingin agar si tukang kayu ini dihentikan, karena Jokowi bukan hanya menghancurkan kekuasaan mereka sebagai ladang bisnis mendatangkan harta mereka, tapi juga menjadikan rakyat cerdas berpolitik dan mempermalukan elit politik di mana banyaknya elit politik terancam masuk bui karena aksi OTT KPK. Pesta usai. Dulu Ahok dijadikan pintu gerbang untuk menjatuhkan Jokowi dengan alasan menistakan agama, dan dari keadaan ini Jokowi berhasil keluar dengan selamat. Kini Perpu pembubaran ormas radikal dijadikan alasan untuk menjatuhkannya karena dibilang anti-demokrasi dan anti-Islam. Padahal, tidak ada dalam Perpu itu yang menyebut Islam atau ormas tertentu. Namun oleh para gangster mafia diciptakan semua kegaduhan ini agar pesta kekuasaan kembali marak. Karena itu emosi agama kembali dibenturkan. Andaikan Perpu itu ditolak DPR, maka ketahuilah bahwa agenda menjatuhkan Jokowi memang datang dari segala penjuru mata angin. Apakah Jokowi akan jatuh? Tuhanlah yang berhak menentukan siapa yang pantas berkuasa, dan setiap orang yang berkuasa adalah cobaan bagi rakyat. Usia saya lebih dari 50 tahun. Saya adalah generasi gagal karena tidak bisa berbuat banyak menghentikan Soeharto dan penikmat subsidi BBM era SBY yang membakar uang ribuan triliun. Apa yang saya lakukan sekarang adalah berusaha setiap hari berbuat kebaikan agar negara ini lebih baik melalui tulisan lewat interaksi dengan teman-teman politisi dan aktivis. Saya berusaha menyampaikan pesan moral bahwa bukan sistem yang menjadi masalah, tapi akhlak kita yang buruk. Marilah kita memperbaiki moral, sudahilah niat mengubah sistem agar impian makmur menjadi kenyataan. Perbaiki akhlak dan perbaiki etos kerja, maka rahmat Tuhan yang akan datang by the time. Marilah kita bersama-sama menjadi kekuatan moral untuk menghadang semua niat mereka yang ingin merusak negeri ini dengan alasan agama, budaya, suku, ras, antara golongan atau apalah. Kita membela Jokowi bukan bertujuan politik tapi demi kekuatan moral sebagai orang Indonesia. Jadilah gerakan moral untuk mendukung orang baik agar semakin berprestasi baik bagi pembangunan negeri kita tercinta Indonesia. Tulisan ini saya tampilkan, maaf saya tidak tahu siapa penulis aslinya. Semoga beliau tidak berkeberatan dengan penulisan ulang tanpa menyebutkan sumbernya. Bagaimana menurut Anda?